Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Dengan membawa bekal tren penguatan dari pekan lalu, namun kemudian mulai melemah pada awal pekan ini. Apakah Anda termasuk deretan pelaku pasar yang sibuk mengentas keuntungan yang telah terakumulasi sehingga membuat indeks perlahan mulai tertekan? Atau justru Anda termasuk pada deretan pelaku pasar yang tengah mengawasi saham-saham mana saja yang terseret cukup dalam pada tren pelemahan sehingga harga terdiskon cukup signifikan dan layak dijadikan sasaran investasi. Dan dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita populer dan paling diminati di sepanjang Senin 10 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kabar datang dari dinamika harga komoditas global, di mana dalam hal ini merujuk pada harga emas dunia yang terus berada dalam tren penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, menurut para analis, para pengamat komoditas, harga emas dunia masih memiliki ruang yang cukup prospektif guna melanjutkan penguatan di tengah perkembangan geopolitik global dan potensi pergeseran alokasi investasi ke aset safe haven. Salah satu analisis tersebut disampaikan oleh pengamat pasar uang Ibrahim As-Swaibi yang memperkirakan bahwa harga emas dunia masih bisa menembus level $5.000 AS per troy ounce pada triwulan ketiga 2026 mendatang. Menurut Ibrahim, perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait pengendalian Selat Hormuz, menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga emas dunia ke depan. Karenanya, dengan kondisi pasar yang demikian, maka harga logam mulia pun diyakini Ibrahim bakal berpotensi melampaui level 3 juta rupiah per gram. Masuk ke berita kedua, cadangan emas Cina bertambah 20 ton pada Juli 2026, terbanyak sejak 2023. Selanjutnya masih tentang kabar terkait emas dunia, di mana salah satu negara adidaya Asia, yaitu Cina, dilaporkan tengah sibuk menambah cadangan emasnya hingga mencapai 20 ton metrik emas pada Juli 2026 lalu. Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media setempat, Bank Sentral Cina atau People's Bank of China alias PBOC disebut masih terus memperpanjang tren pembelian emasnya menjadi 21 bulan berturut-turut. Atas penambahan cadangan yang cukup masif tersebut, kini kepemilikan emas di PBOC tercatat meningkat sebesar 640.000 ons menjadi 76,08 juta ons pada akhir Juli 2026 lalu, dari semula tercatat 75,44 juta ons pada bulan sebelumnya. Porsi penambahan bulanan tersebut setara dengan sekitar 19,9 metrik ton, yang notabene merupakan yang terbesar sejak Oktober 2023 lalu, di mana Cina melakukan penambahan cadangan emas hingga 15 ton pada bulan Juni tahun tersebut. Dengan adanya penambahan tersebut, maka kini total kepemilikan emas resmi Cina berjumlah sekitar 2.366 metrik ton. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. ETF emas resmi diluncurkan, perluas pilihan produk investasi di pasar modal. Masih juga berkutat terkait kabar tentang emas. Informasi terbaru kini datang dari Bursa Efek Indonesia yang baru saja memperkenalkan instrumen investasi terbarunya berupa Exchange Trade Fund atau ETF untuk jenis komoditas emas. Proses peluncuran produk investasi terbaru tersebut dilakukan oleh BEI bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederika Widiasari Dewi, langkah peluncuran ETF emas ini sebelumnya telah dirancang sejak 15 tahun lalu, usai melalui riset dan kajian panjang yang telah dilakukan secara simultan dan komprehensif pada waktu sebelumnya. Karenanya, Friederika menyebut bahwa pada dasarnya produk ETF emas ini merupakan jenis produk yang memang sudah ditunggu dan dicita-citakan oleh pasar, di mana ternyata membutuhkan waktu persiapan mulai 10 hingga 15 tahun, dengan melalui serangkaian riset, kajian, dan lain sebagainya. Bagi Friederika, hadirnya ETF emas ini tidak hanya bertujuan untuk menambah kedalaman pasar, melainkan juga sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi baru bagi seluruh masyarakat. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Investasi masuk IKN tembus 208,7 triliun rupiah.
mayoritas proyek dengan skema KPBU. Usai kita membahas terkait komoditas emas, kini kita juga akan berbincang tentang investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang hingga saat ini disebut telah mencapai 208,7 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri atas investasi swasta sebesar 74,54 triliun rupiah dan proyek melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang senilai 134,22 triliun rupiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN yaitu Basuki Hadi Muljono bahwa pembangunan Nusantara saat ini didukung melalui sejumlah skema pembiayaan, di mana selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, proyek pembangunan IKN juga menggunakan pendanaan pembangunan yang berasal dari KPBU, investasi swasta, hingga hibah. Secara keseluruhan, Basuki juga mencatat bahwa estimasi investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai 74,54 triliun yang datang dari 67 investor. Sementara untuk jenis pembangunan menggunakan sistem KPBU dipercayakan telah mencapai 134,22 triliun rupiah. Masuk pada berita kelima, United atau UNTD resmi operasikan pabrik dinamo motor listrik. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kami juga akan membawa kabar dari dunia emiten, di mana PT Terang Dunia Internusa Tbk atau UNTD alias United yang secara resmi baru saja mengoperasikan fasilitas pabrik perakitan dinamo mandiri di Tangerang, Banten. Melalui langkah ini, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi perseroan, bahwa pihak United ingin turut berperan dalam penguatan ekosistem manufaktur kendaraan listrik nasional. Tak hanya itu, dengan terrealisasinya investasi ini, pihak United juga berharap dapat turut menekan tingkat ketergantungan pasokan suku cadang dari luar negeri. Dijelaskan pula bahwa fasilitas perakitan komponen penggerak tersebut beroperasi dalam satu kawasan terpadu yang terletak di daerah Curug, Tangerang, Banten. Nantinya pabrik komponen listrik ini bakal digunakan untuk memproduksi alat penggerak sepeda moped dengan spesifikasi 48 volt 750 watt. Selain itu, kapasitas dynamo sebesar 1200 watt juga dibuat secara khusus untuk memenuhi pasokan model MX 1200. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.